Oke, halo, selamat pagi semuanya. Thank you yang udah join on time untuk sesi webinar hari ini. Jadi kita akan bahas untuk IYO dan juga direct entry ke university di UK. Hari ini kita ada Christian dari Into Global UK Team dan saya ditemani rekan saya Jessie. Mungkin untuk dari registran udah familiar ya sama Jasi. Tapi in case ada konselor yang baru, untuk Jesse itu handle untuk UK dan Europe market. Jadi nanti kalau ada inquiry-inquiry selain dengan Mas Febri juga bisa dengan Jesse untuk inquiry-nya. Oke, mungkin biar nggak terlalu lama, bisa silahkan Christian untuk dimulai. Oke, thank you Ci sudah buka opening ya tentang program kita. So, selamat pagi semua. Salam kenal. Aku dengan Christian, you can just call me Chris. I think maybe some of you teman-teman semua dari 2 hari belakangan ya udah sempat ketemu aku juga dari kita start mungkin our program di QB ya, Queen's University of Belfast, and then yesterday kita pindah ke Newcastle University. Saat ini aku lebih kepada into secara general ya teman-teman, spesifik kepada UK program kita, tentang program kita lebih detail. So if you have any questions nanti feel free to ask at the chat bar atau bisa langsung open mic juga ya di akhir my presentations. But let me try to double check apakah Zoom saya sudah full screen. Takutnya biasanya Oke, ini udah full screen. sudah full screen ya. Oke, so kita lanjut saja kepada teman-teman semua di sini. Sebelum aku going briefly tentang into program secara ringkas, aku hanya sekedar memberikan informasi kepada teman-teman, mungkin teman-teman yang baru pertama kali mendengar UK ya, secara general. In overall, aku bisa bilang kita punya Indonesian education system dengan UK itu ada sedikit perbedaan, teman-teman. Dimana kalau kita di Indonesia, in overall, kita menyelesaikan SMA itu di kelas 12 ya. Jadi 12 tahun SMA. Dan kalau teman-teman itu, kalau kita selesai SMA masuk ke kuliah itu kan hanya butuh sekitar 4 tahun overall ya. So 12 ditambah 4, 16 tahun kita menyelesaikan sekolah untuk mendapatkan bachelor's degree. Nah di UK, SMA-nya itu sampai kelas 13, tapi kuliahnya 3 tahun. Jadi secara total sebenarnya sama, 16 tahun masa waktu untuk belajar mendapatkan bachelor di UK dan di Indonesia sama, tetapi ada perbedaan untuk di masa SMA-nya. Di mana kita SMA tadi kelas 12, mereka kelas 13. That's why aku bisa bilang kurikulum nasional itu tidak bisa diterima untuk secara langsung masuk kepada direct entry program. But if we are talking about university dengan ranking-ranking tertentu ya teman-teman ya. Karena I know some of the university yang di UK bahkan dari SMA kelas 12 mereka bisa terima direct entry bukan via IYO, itu mungkin dari segi mungkin rankingnya agak sedikit berbeda yang bakal aku jelaskan di pagi hari ini. Nah tetapi tambahan juga buat teman-teman, bahkan kalau di kita punya SMA di Indonesia ada juga A-level dan IB-nya itu selesai di SMA kelas 12 ya. Gitu ya. Makanya aku bisa bilang teman-teman bisa compare perbedaan nilai anak-anak A-level di Indonesia dengan di UK itu jauh signifikan. Karena di kita SMA kelas 12 belajar A-level setahun, di sana belajarnya 2 tahun. Maka dari itu hasilnya juga bisa kelihatan seperti apa ya. Dari A-level anak-anak Indonesia dan IB anak Indonesia itu kurang lebih seperti apa. But di pagi hari ini, aku akan lebih fokus kepada menjelaskan rute nomor 2 dan rute nomor 3. Di mana students yang let's say mereka punya A-level IB, tetapi tidak meet requirement, ataupun mereka let's say meet requirement, but they wanna start with IYO. Sama seperti anak-anak mungkin keterima direct entry di Australia ya, tapi mereka prefer via diploma. Karena kenapa? Kelas lebih kecil, support yang diberikan lebih banyak for international student, dikasih tutoring, tuition fee lebih murah, scholarship lebih banyak, itu juga boleh gitu. Jadi nggak masalah. Students mau keterima direct, mau via IYO juga nggak masalah. Karena intinya kalau student itu apply via UCAS applications ya kepada university untuk direct entry-nya, lalu dia masukkan aplikasi via Into untuk IYO-nya, tidak akan mempengaruhi apapun untuk hasil UCAS applications-nya gitu ya. Nah itu teman-teman perlu note. Jadi kalau dia apply IYO misalkan di accounting finance di Newcastle, dia juga apply UCAS ke Newcastle via
apa namanya UCAS application untuk accounting finance tadi itu tidak akan bersinggungan dari secara untuk review untuk dia bisa keterima UCAS-nya. Bahkan kalau di IYO dia udah lebih garanti as long as you meet this certain points apa dari A-level IB udah pasti keterima ibaratnya gitu ya. Lalu students yang mungkin teman-teman dari SMA kelas 12 dia tidak perlu foundations lagi, hanya bisa langsung masuk kepada program internasional Year One tadi. Lalu untuk foundation secara overall bisa dari kelas 10 dengan IGCSE atau level atau kelas 11, tetapi untuk beberapa universitas nanti aku akan jelaskan hanya bisa menerima dari SMA kelas 12 sebagai contoh. So ini adalah gambarannya teman-teman secara singkat dari kita punya pathway dan UK education seperti apa. Nah, yang perlu teman-teman note adalah program internasional Year One ini karena dia setara dengan program tahun pertama, artinya dari metode pembelajarannya, apa yang dipelajari itu basically the same ya. Apa yang dipelajari di tahun pertama di direct entry dan apa yang dipelajari pertama di international year one exactly same. Semuanya pelajarannya sama. Maka dari itu kalau dia tahun pertamanya misalkan sudah ngambil business management, dia udah nggak akan bisa tuh pindah ke engineering dan lain sebagainya. Berbeda dengan foundations ya, dia masih bisa cross gitu dengan faculty-faculty tertentu seperti itu. Nah, dari segi program atau dari segi kita punya university partner, ini adalah gambaran partner dari Intu ya, teman-teman ya. Secara garis besar, intinya adalah program Intu itu kebagi menjadi dua. Program pertama, student yang udah tahu, misalkan aku mau ngambil ke Manchester, atau aku mau ngambil fix ke Newcastle. Lebih bagus dia ngambil langsung foundations, ataupun international year one yang ada di dalam universitas tersebut. Karena dari segi untuk progression ke tahun berikutnya itu pas nilainya aja otomatis dia udah langsung pas. Kayak kita misalkan anak-anak SMA kelas 10 ke SMA kelas 11 pas dia punya KKM aja ya itu udah pasti keterima gitu ya. Nah, tetapi ada metode yang kedua kita punya program adalah kita punya choice center. Kalau teman-teman lihat di sini ada Into London and then ada Into Manchester. Ini lebih kepada students yang let's say saya belum tahu mau kuliahnya di mana, tapi saya udah tahu saya mau kuliah di UK. Universitasnya saya belum tahu. Nah, itu bisa via kita punya study center namanya, choice center yang ada di Into Manchester ataupun yang ada di Into London. Itu gambarnya buat teman-teman ya. Nah, dari antara semua universitas memang aku bakal highlight dulu keempat universitas kita yang masuk ke dalam Russell Group University. Karena memang dari segi branding ya, dari segi students itu akan lebih gampang lebih gampang mengetahui karena dari segi ranking ya, dari segi mereka punya branding dan lain sebagainya, almost the students udah tahu gitu ya. So Russell Group University hanya 24 universitas masuk ke dalam Russell Group ini. So basically Russell Group ini they receive some funding ya dari government hanya untuk build mereka punya resource lebih kepada research. So students yang memang ambil STEM ya apapun yang berbau tentang science ya teknologi ya engineering, mathematics dan lain sebagainya, mereka itu bisa masuk, aku saranin masuk kepada universitas yang masuk ke dalam Russell Group ini karena dari segi fasilitas, dari segi funding, mereka selalu top notch di kelas mereka ya kalau teman-teman compare kepada universitas lainnya. Nah, dari 24 ini ada 4 Russell Group Universitas yang masuk ke dalam partner dari Intu. Yang pertama adalah teman-teman bisa lihat di bawah kiri ada Queen's University Belfast, ada Newcastle University, and then Exeter dan Manchester. Ini adalah partner kita, secara konkret kita joint venture dengan mereka. Nah, mungkin sebelum aku ngejelasin tentang programnya, aku suka biasanya untuk share salah satu video testimoni. Jadi testimoni ini adalah salah satu kelebihan dari Indonesian students. So we always give extra credit biasanya dari klik-klik kita yang ada di UK bahwa they always see bahwa Indonesian students yang memang mereka really aku bisa bilang mereka they're doing really good in the foundations dan saat progress mereka bisa keterima placement dan lain sebagainya, mereka mau ngebantu tim kita hanya untuk memberikan testimoni. Karena beberapa students jujur saja mereka udah sukses dan lain sebagainya, ya udah jalan begitu aja ya. Jadi they don't really care untuk giving maksudnya untuk bertemu kembali, mungkin kasih review dan lain sebagainya. But mostly Indonesian students dari Intu rata-rata mereka very willingly untuk bisa memberikan testimoni kepada kita secara langsung. You can check this one, ini salah satu students yang
His name is Owen. Dia sebelumnya dari kurikulum nasional juga, teman-teman. And then dia progress ke University of Manchester dan sampai saat ini lanjut bekerja di sana. Cek di sana. My definition of success is thriving in uncomfortable situations. I've been through a lot of those situations where I'm really outside of my comfort zone. I've learned how to be a better employee, a better student, and just a better person to other people. So that's the biggest difference I can see. My name is Owen. I come from Jakarta, Indonesia, and I'm currently a technology analyst at Bank of America. I studied International Foundation in Humanities and Social Sciences at INTO Manchester, and then I progressed to the University of Manchester, where I studied IT Management for Business. Working from Bank of America, it feels like home in a strange way because of how diverse Bank of America is, how welcoming they are with everyone's identity, background. They put a lot of emphasis on learning and on guidance. Like a lot of high schoolers, I didn't really know what to do for my career, but then going through INTO Manchester, going through my university degree, there's a lot of exposure to firms and companies in the industry. Their emphasis on career prospects after graduating was so apparent. So when I think of progression into university, INTO really helped me a lot throughout the year. They really focus on guiding you throughout application processes. It just feels like a natural progression of going to INTO, going to University of Manchester, and then going to work. My long-term goals would be going back to Indonesia and bringing something to Indonesia. I think the lessons that us Indonesian students learn during our years studying abroad, working abroad, can be really beneficial applied back home. I think I'm most proud of the difficult days that I've had throughout university, difficult times with team members or difficult conversations with lecturers, or even difficult conversations with family back home. Coming out of them, being a better man, that's what I'm most proud of, and that's what I will always be proud of. Itu gambarnya teman-teman ya. So basically, kalau untuk dari segi program yang teman-teman perlu ingat adalah, so in terms of kita punya university partner, I can say that University of Manchester mungkin salah satu partner kita yang paling tinggi dari segi QS ranking, karena dia masuk ke dalam top 35 in the world saat ini dari segi QS ranking. Dan I can say pada saat universitas masuk ke dalam top 35, almost semua majornya itu sangat terkenal ya, baik itu untuk biology, health sciences, engineering ya, social science, mau diambil bisnis, arsitek, ya sosiologi, international relations, politics, dan lain sebagainya, pasti sudah sangat terkenal di sana. Tetapi yang teman-teman perlu highlight adalah University of Manchester ya, untuk via program INTO Manchester kita hanya menerima via foundations gitu ya. Dan foundationsnya pun harus selesai kelas 12. Jadi ini paling berbeda dibandingkan program yang lain. Student wajib menyelesaikan kelas 12, ataupun mereka yang punya A-level harus selesai A-levelnya. Mereka yang punya IB-nya harus selesai IB-nya, baru mereka bisa keterima via foundations. Karena bagi mereka, tolak ukurnya tadi, usia dan kelas di Indonesia itu masih belum setara. That's why IYO masih belum mereka terima. Karena bagi mereka, kelas 13 tadi dengan kelas 12 di Indonesia punya A-level, IB, dan SMA kelas 12 kita masih belum bisa setara. That's why IYO sampai saat ini kita masih belum bisa terima ya, untuk bisa masuk ke dalam University of Manchester. So everything must via foundations dan harus menyelesaikan high school-nya di Indonesia, teman-teman. Kita pindah selanjutnya kepada Newcastle University. Newcastle University mungkin dari segi QS tidak setinggi dari University of Manchester, tetapi aku selalu bilang bahwa kita kadang tergantung bagaimana when we have consultations with the students, aimingnya mereka apa gitu ya. Karena setiap uni mungkin ada plus minusnya. Ada di satu universitas punya bagus untuk ranking subjek tertentu gitu ya, seperti Newcastle, mereka terkenal untuk arsiteknya masuk ke top 100, lalu mereka punya chemical and civil engineering ya, mereka punya business school, punya triple crown accreditations. Dan dari segi program, aku selalu bilang foundations in overall rata-rata semua universitas sama, bisa progress to any degree. Yang aku mau highlight adalah lebih kepada international year one-nya untuk Newcastle. Bahwa international year one di Newcastle itu bisa untuk students yang mau ambil apa? Accounting finance,
arsitek, bisnis, dan engineering. Jadi keempat major yang ada di sini itu bisa dari SMA kelas 12 bisa langsung masuk tahun pertama. Accounting, finance, arsitek. Nah, ini kelebihannya Newcastle, mereka punya arsitek, bisnis dan engineering. Karena bisnis engineering itu rata-rata semua universitas punya, tapi Newcastle punya arsitek, kelebihannya ya teman-teman ya. Nah, biasanya di setiap universitas kita juga punya namanya seperti ambassador, ya, student ambassador. Nah, ini salah satu student kita, si sekarang sudah lanjut bekerja juga di London, bahkan namanya adalah Clarissa. Clarissa used to be our student ambassador. So setiap tahun biasanya kita ada recruiting untuk student ambassador. Students itu bakal dapat part-time kerja, akan digaji tentunya. Nah, itu hanya untuk memberikan apa? Membantu kita punya promotions di social media. Jadi take video, gambaran POVs as a student seperti apa. Nah, ini pada saat mereka melakukan campus tour. Teman-teman boleh cek di Newcastle International Study Center kita seperti apa dari segi kelasnya. Hello everyone, this is Gonzalo. And this is Clarissa, and we're your student ambassador. Today we're showing a little bit of the Into Center. So this is the ground floor where a lot of activities, volunteering and social activities are carried out. In here you can find the reception desk, where you can contact the student experience team and sort out all your queries, as well collecting your parcels. From the reception, we usually go to this area in which we usually hang out with students after we finish classes. In this building, we have two lecture theaters. This is the first one on the ground floor. And taking the elevator, we'll go to the second floor, to the lecture theater. And when you arrive, you go to the link bridge. From there, you go straight to the lecture theater too. And this is where we have all of our lectures. And as you can see, it fits a lot of students here. Moving on to the seminars, this is one of the many classrooms that we have in the center. It is a more interactive and dynamic place to... Let me pause it here. Jadi teman-teman tadi dapat gambaran ya, bahwa baik itu program Foundations dan International Year One, dari segi kelasnya, sebenarnya kalau teman-teman bandingkan kelasnya lebih kecil ya. This is for international students, kelas lebih kecil, lebih intens berkomunikasi dengan lecture secara langsung, dan akan diberikan support tambahan seperti kelas tambahan ya, tutoring dan lain sebagainya. So it's very easy for students to communicate with the students, sesama lecture. Ini untuk lebih mereka membantu lagi pada saat progression ke year 2-nya. Jadi imagine aja, student yang udah nilainya bagus pun masuk ke kelas seperti ini, pasti progression ke year 2 dan selanjutnya akan lebih baik. Nah, ini untuk gambaran saja untuk teman-teman semua. If you're pursuing science or architecture, we do have a dedicated place for you. This is the architecture studio where students spend time doing their models. If you still have a lot of work to do, you're more than welcome to the Learning Resource Center, where you can use all the computers, and we also have a printing area. So these are the facilities that Into Newcastle offers. Thank you all for watching. And we can wait to see you here. Nah, itu gambaran ya, dari segi campus tour. Nah, kita moving forward kepada University of Exeter ya. Dari segi program aku selalu bilang Russell Group pasti terkenal dari apa? Bisnis, karena hampir semua mereka punya Triple Crown accreditations. Exeter juga punya di sini. Their engineering is really good, mechanical engineering, bahkan University of Exeter mungkin satu-satunya partner kita yang punya gabungan antara bisnis dan engineering. Namanya ada management and engineering ataupun entrepreneurship and engineering. So they can combine these two program dengan sama-sama hanya menyelesaikan 3 tahun kuliah ya. Jadi kalau bachelor's degree tadi as I said, 3 tahun kuliah sudah with honors. Nah, kalau teman-teman yang biasa juga mungkin punya students, if let's say dia mau ngambil engineering, try to compare kalau mereka bandingkan dengan di UK. Karena apa? Dari segi biaya, teman-teman boleh bandingkan Australia sebagai contoh, mereka kuliah 4 tahun, di US juga kurang lebih sekitar 4 tahun, but when they study engineering di UK, mereka hanya butuh 3 tahun.
Jadi perbedaan 1 tahun biaya hidup ya dan biaya kuliah, I can guarantee you di UK pasti lebih murah untuk mengambil engineering. Ataupun teman-teman yang mau ngambil psychology, ya psychology, Exeter punya International Year One Psychology, yang dimana kalau kita itu kan menyelesaikan psychology juga 3 tahun with honors. Di Australia itu butuh 4 tahun, ya. So ambil psychology, ambil lagi honors, and then honors mereka butuh lagi untuk dapat 2 tahun tambahan untuk mereka bisa akreditasi atau mereka ambil ke clinical. Sama, kalau di UK juga butuh 2 tahun. Jadi 3+2, kalau di Australia misalkan 3+1+2. Jadi hemat 1 tahun untuk biaya hidup dan biaya kuliah, I can guarantee you di UK akan jauh lebih affordable, teman-teman. So, foundation sama, bisa progress to any degree. I think teman-teman semua sudah pada tahu untuk dari segi program foundations kita. Tetapi International Year One yang teman-teman perlu ingat, accounting finance tadi sama seperti Newcastle, Exeter juga punya. Engineering tadi, engineering kelebihannya dia punya engineering and management, ya. Engineering and management, and engineering and entrepreneurship. Lalu dia juga punya program lebih kepada biosciences. Biosciences ini mungkin ada students yang tertarik lebih kepada biochemistry, biological science, marine biology, zoology. Itu bisa langsung via International Year One di Exeter, jadi tanpa foundations. Nah, kalau universitas yang lain tadi harus via foundations dulu. Kalau Exeter nggak perlu. Ataupun teman-teman yang studentnya really interested with mathematics, tapi they wanna combine dengan bisnis. Misalkan mathematics with accounting, atau mathematics with finance, atau mathematics with management, dan lain sebagainya. Itu bisa melalui IYO di Exeter. And last but not least adalah International Year One di Psychology. Nah, Exeter salah satunya program kita yang masuk ke dalam top QS 100 juga dari segi psychology mereka, dan itu bisa via International Year One, teman-teman. Nah, ini aku akan kasih gambaran video saja tentang University of Exeter seperti apa, supaya teman-teman dapat gambaran perbandingan UK dengan negara-negara lain. Aku akan pause di sini. So, di video ini memang penamanya belum diganti ya teman-teman ya. Jadi kalau dari tadi aku sempat infokan nama kita ada berubah jadi International Study Center. Jadi nanti di situ logonya akan berubah University of Exeter International Study Center. Yang perlu aku infokan adalah walaupun students itu belajar foundations ataupun International Year One tadi di program ISC kita, International Study Center kita, basically programnya itu sudah di dalam universitas seperti Exeter di sini, meaning mereka punya student ID itu udah student ID dari universitas di mana students itu belajar. Misalkan dia belajar di Exeter ya pakai Exeter punya student ID, dan mereka pun bisa pakai fasilitas di dalam University of Exeter dan bisa join any student club, student societies yang ada di dalam University of Exeter. So mereka bisa ambil fasilitas dalam kampus dan bisa juga ambil fasilitas yang ada di dalam International Study Center kita, teman-teman. Seperti itu. Pindah lagi kita ke Queen's University of Belfast. Kemarin kita sempat menjelaskan lebih detail tentang Queen's. Intinya memang kalau teman-teman membandingkan dari segi tuition fee, Queen's memang salah satu universitas yang paling affordable, ya, yang paling murah. Teman-teman boleh bandingkan dengan Russell Group lainnya. Mereka punya program as usual. Russell Group ya terkenal untuk apa? Engineering, arsitek, bisnis, ya, social science, dan International Year One-nya mungkin agak sedikit berbeda. Bisnis dan engineering selalu ada, tetapi perbedaan Queen's tadi, kalau Queen's dia punya aerospace engineering, yang lain harus via foundations. Yang kedua, Queen's punya computer science, yang lain itu harus via foundations. Selain dari itu seperti economic with finance, accounting finance, business management, overall rata-rata semua uni sama, ya. Jadi hanya mungkin tadi arsitek ambilnya di Newcastle IYO-nya. Psychology atau biosciences, biological science, biochemistry di Exeter. Queen's, aerospace, computer science. Selebihnya overall tiga-tiganya nawarin yang program yang sama seperti bisnis,
atau civil engineering, electrical engineering, itu pasti ada, teman-teman. Nah, ini aku akan play video terakhir sebelum aku masuk ke universitas lainnya. Ini teman-teman mungkin sudah sempat mendengar pada saat mengikuti program mendengarkan program tentang Queens kemarin dengan Yurika. You can check this one out, bagaimana tentang opportunity setelah mereka bahkan menyelesaikan kuliah yang ada di Queen's University of Belfast. 30 minutes after my graduations, I got a call. The person called me and said, "Do you want a job?" I was like, "I'm unemployed for 30 minutes." My name is Dennis and I'm from Indonesia. And now I'm currently working as a design engineer at Blow Molding Technologies Belfast. I studied foundation in engineering and science at INTU and progressed for bachelor's in aerospace engineering at Queen's University Belfast. Just like any other teenagers, I was confused what I wanted to do. But I do realize I like to break things down and try to build them up again. That's what basic engineering is. I choose to study abroad based on the university, the course structures and everything. Belfast has a lot of engineering historical backgrounds. Queens understand those engineering cultures. And studying here gives you the motivations as well. You're in the engineering city. I've never spoken English before I came here. I have no idea how the education system, the culture, the people of especially the UK and Belfast in general. So INTU gives me time to settle down on these aspects of my life. The teaching style at Queen's definitely suits me because they're actually practical based. That's my learning style. So they gave you a real life problem and you have to solve it by using the concept you learn in class. I just can't forget how you have like discussion, just like an engineer's going through equations. It's just so cool, and I think it's memories I'll never forget. I came from Jakarta, Indonesia. The capital city is very crowded. Coming to Belfast is really a different experience. You have everything you need. I just couldn't imagine how I felt if I leave Belfast. It's my second home. My advice for future students who are thinking about studying at Queen's, try to do your research very well, understand what you wanted to do. It's about how you wanted to learn things and what you want to learn. Looking back, 5 years ago, I was a very different person educationally. I've developed so many skills, so I'm pretty happy about it. Oke, nah itu gambaran dari Dennis. So literally, if your students memang dia sangat aktif ya. Biasanya aku selalu bilang highlightnya adalah students itu harus aktif dulu dalam social activity, di mana itu akan ngebangun dia untuk dia punya CV, and then dia ada opportunity untuk placement. Right after placement, masuk ke tahun terakhir, and then students bahkan seperti Dennis, he get over within 30 minutes dari dia selesai graduation ceremony, teman-teman. Nah, itu adalah salah satu kelebihan di mana kalau untuk program di UK itu ada opsi namanya placement atau internship ya. Jadi kuliahnya 3 tahun, ada 1 tahun tambahan, tapi 1 tahunnya ini biasanya di tahun ketiga sebelum masuk ke tahun terakhir, di mana students itu bisa mendapatkan placement, internship, bekerja 1 tahun dan dapat gaji di sana. Dan gajinya itu aku selalu bilang rata-rata overall salary yang they offer kurang lebih mirip-mirip dengan tuition fee mereka. Jadi overall sekitar 20.000 itu mereka bisa dapatkan. Gitu. So it's very good opportunity when students have a placement, baru masuk ke tahun terakhir. Bahkan dengan regulasi saat ini, kalau belum berubah dengan 2 tahun post study working visa, rata-rata student yang dapat placement itu akan dipanggil lagi 2 tahun bekerja di company yang sama. Karena apa? Mereka nggak perlu sponsor visa, they already know the performance of the students. Lalu 2 tahun ini dapat gaji 2 tahun, dapat lagi deh tuh 2 tahun tuition fee tadi. Jadi ya kurang lebih bahkan 3 tahun dia kuliah, 1 tahun placement, 2 tahun bekerja, bisa balik modal, teman-teman. Nah, ini mungkin kelebihan UK yang teman-teman bisa highlight juga when you have your consultations with the parents, teman-teman. Kalian bisa hitung-hitung semuanya. Gambaran untuk fresh graduate salary, tuition fee seperti apa, itu menjadi salah satu nilai plus sih. Nah, selain dari itu, mungkin ini kepada universitas yang lainnya, partner dari itu, aku bakal sedikit lebih cepat. So, basically ada yang pernah nonton film ini? Avengers? So, kalau teman-teman pernah nonton Avengers yang pertama ya, when they have the office, the Avengers movie yang pertama, basically ini bukan di New York, teman-teman. Ini ada di mana? Itu di kampus kita, bahkan di University of East Anglia. Letaknya ada di Norwich. So UEA
adalah salah satu universitas kita yang aku bisa bilang it's very big, it's very huge. They have a very good facility karena apa ya, dari segi program aku selalu bilang bahkan universitas ini punya hospital sendiri, Norwich Hospital ya, untuk students punya apa, bagi mereka yang mau praktek nanti untuk ambil medicines ya, foundations dan lain sebagainya, they can use the hospital punya facility gitu ya. Nah, program internasional year one-nya sama, business management, economics itu selalu ada. Tapi kalau ada teman-teman mungkin studentnya tertarik lebih kepada film ataupun television production yang aku highlight tadi, UEA juga punya program international year one khusus untuk film and television production. Ataupun teman-teman yang studentsnya tertarik seperti international relations, tetapi lebih kepada global development. Karena aku selalu bilang global development media dengan international relations itu sebenarnya mirip-mirip dari segi course of content-nya. Penamaan jurusannya aja berbeda, tetapi course of content-nya kurang lebih sama. Psychology juga UEA punya, jadi ini adalah program international year one yang ada di UEA. But at the same time, di dalam universitas yang ini teman-teman, bayangin kita punya A-level yang running di dalam universitas, di mana artinya ini lebih kepada students. I know the market is very niche. Ini lebih kepada teman-teman yang potensial students mau melanjutkan SMA, ya selesai kelas 10 di sini, mereka sudah umur 16 tahun mau pindah A-level di sana, itu boleh. Tetapi ini memang orientasinya agak sedikit berbeda. Karena the most common set result kita adalah A star, A star, A star, A. Ya, dan 100% students yang dari 2024 kemarin itu successful untuk keterima di medical dan dental school. Jadi memang ini orientasinya students yang memang high achiever dan willingly untuk melanjutkan A-level di sana, gitu ya. Kelebihannya apa tadi? They can use the facility. Karena kalau teman-teman bandingkan dengan kompetitor yang lain, ini the only A-level yang letaknya di dalam universitas. Yang artinya treatmentnya berbeda. Mereka itu bisa join any students club, bahkan fasilitas dari kampus, dan hospital dari kampus sendiri. Untuk terutama students yang mau ngambil yang tadi, medical ataupun dental, dentistry yang ada di UK gambarnya teman-teman. Programnya kalau untuk A-level ini sekitar 1,5 sampai dengan 2 tahun. Kita punya scholarship special for untuk program A-level ini adalah up to 50%, 50% potongan hanya di tahun pertamanya saja. Nanti requirement-nya hanya based on nilai, dan kita punya interview nanti. Interviewnya bisa dengan aku, juga bisa dengan Daniel juga nanti teman-teman, bersama dengan students-nya. Selain dari itu kita punya City St. George University of London. Mereka terkenal untuk apa? Triple Crown Accreditation Business School, yaitu namanya BS Business School, atau students yang tertarik untuk international relations, ya, politics. Karena kalau law aku bisa bilang agak sedikit berbeda. Law-nya kalau kita punya Indonesia agak jauh berbeda ya dengan yang ada di UK. Tetapi mereka punya key highlight alumnusnya ya teman-teman ya, seperti Margaret Thatcher, ya, Mahatma Gandhi, Tony Blair. Ini adalah orang-orang yang memang belajar sebelumnya di City St. George University of London. They really career focus ya, anak-anak yang mau ngambil industry experience ataupun placement tadi, they can start with City gitu ya. Kita punya specific program international year one dengan BS Business School hanya untuk major di finance saja, yaitu banking and international finance, finance dan investment and financial risk management. Dimana kalau teman-teman compare memang ini adalah satu-satunya IYO kita yang paling tinggi rankingnya untuk bisnis. Ya, kalau teman-teman compare yang tadi kepada Newcastle, Belfast, etc., bahkan ranking di BS itu jauh lebih tinggi untuk bisnis major subject rankingnya. Tetapi memang agak sedikit perbedaannya adalah kalau yang lain punya program bisnis manajemen, ya, marketing, lalu mungkin accounting, economics. Di BS hanya spesifik lebih kepada finance-nya saja. Selain dari itu, mereka harus via foundations program, teman-teman. Selain dari itu, ini mungkin menjadi program yang terakhir yang aku bakal jelaskan adalah lebih kepada choice center, di mana student yang tadi aku kayaknya belum tahu deh mau masukin yang mana, tapi mau fix mau masuk di UK, bisa lewat Into London juga. Nah, Into London punya partner NC UK sendiri lagi ya teman-teman ya, yang di luar partner dari Into.
Jadi misalkan aku kayaknya progresnya mau ke Leeds, or ke Southampton, or ke Queen Mary, Reading, Durham, Cardiff, Bristol, Birmingham, itu bisa melalui foundations kita yang ada di Into London, gitu ya. Jadi kembali lagi tergantung studentsnya seperti apa. Nah di London agak sedikit berbeda foundationsnya. Aku selalu bilang kalau foundations itu business, engineering, science itu pasti ada. Tetapi kelebihannya kalau London mereka punya arts and design. Jadi students yang mau progres kepada UOL, ya University of Arts London, mau progres kepada Kingston, Goldsmith, ya Marangoni dan lain sebagainya, bisa lewat dari foundations kita. Dan kelebihannya ini bisa tanpa portofolio. So, kegunaan foundations ini, anak-anak memang eager to study with arts and design, dan dia belum ada portofolio, tapi memang they have a passion with arts and design, itu akan bisa dibantu di sana. So our students juga basically udah lulusan dari UAL, UCL. They know how to make the students progress to the university. Hanya kembali lagi bagaimana tentang studentsnya bisa belajar, ya bisa keep up dengan kita punya lecture di sana. Because every support di setiap center akan dibantu secara langsung oleh kita punya lecture. Selain dari itu, di London kita punya foundations khusus untuk medicines and health professions. This is the only foundations program yang memiliki program medicines and health professions yang bisa progress medicinesnya kemana. Misalkan teman-teman aimingnya ke Bristol, ya, bisa progresnya ke Queen Mary, bisa progresnya juga kepada Newcastle. Nah, foundations untuk medicine and health profession ini wajib selesai kelas 12. Kalau kayak bisnis, arts and design itu nggak harus, tapi untuk medicine and health professions harus selesai kelas 12 dulu. Baru bisa mengikuti program Foundations Medicine and Health Profession ini. Science Engineering kurang lebih sama, mereka boleh kelas 11, boleh kelas 12, tetapi hintnya buat teman-teman, university seperti Manchester ya, kalau seperti yang lain Birmingham, Leeds itu Foundations Year 11 masih bisa keterima, tapi kalau seperti Manchester yang aku highlight tadi di awal, studentnya mau nyuri-nyuri karena kita punya case, nilai dia memang top notch, bagus banget, A star dan lain sebagainya, and then dia masuk foundations. Tetapi dia masuk foundationnya selesai kelas 11. Nah, pada saat foundation nilai dia juga bagus. Sekitar 85 sampai dengan 90%. Dia masuk mau apply to Manchester. Sebenarnya dari segi nilai dia keterima, tapi karena Manchester udah highlight harus dengan usia dan harus menyelesaikan SMA sebelumnya dari origin country-nya, Manchester nggak boleh terima. Itu untuk highlight untuk University of Manchester, teman-teman. Nah, selain dari Into London, kita juga punya program yang sama di Into Manchester. Tetapi Into Manchester ini lebih kepada bisnis, social science, ya, dan science plus engineering. Belum ada arts and design, dan belum ada medicine and health profession seperti di London. Progressionnya kemana? Ini banyak juga, teman-teman. Mau masuk ke tadi ya, mau masuk ke Liverpool, mau masuk ke Reading, ke Lancaster, Brunel, Aston dan lain sebagainya, they can progress with Into Manchester. Dan Into Manchester kita punya International Year 1 in business, mereka bisa progress Year 2, itu seperti masuk ke Lancaster, mereka bisa masuk ke Leeds, mereka bisa masuk ke Sheffield, ya, mereka bisa masuk ke Bristol dengan IYO di Into Manchester. Bukan Into Manchester yang progression to University of Manchester ya. Jadi dua program yang running bersamaan, antara mereka progres kepada yang ada di sini, study center kita, atau progressionnya kepada University of Manchester, supaya teman-teman nggak bingung. Ini adalah gambaran programnya, IYO ataupun foundations kita. Nah, last but not least, we have a partial scholarship up to 8,000 for every program kita, ya. Tergantung dari center mana yang dia pilih, program foundations ataupun international year 1. Dan setiap universitas kita punya joint venture scholarship. Artinya, when student progress kepada tahun selanjutnya, mereka juga bakal dapat progression scholarship yang diberikan oleh Into dan university secara langsung. Ada yang berdasarkan nilai, ada yang berdasarkan applications aja. Once you apply, progress, itu udah otomatis, itu juga ada. So anything, just get back to ya Team Yes Education. Nanti kita bisa share untuk brosurnya juga, ya detailnya. Feel free nanti untuk bisa bertanya langsung kepada Team Yes Education, teman-teman. Sebenarnya itu saja dari segi program Into UK. Semoga program yang aku sudah jelaskan tidak membuat pusing teman-teman ya, karena kita punya banyak berbagai program yang ada di UK. But it will help you guys when you have your consultations,
Please remember semua program yang ada yang kita punya. But last but not least, aku akan buka salah satu website kita. So ini akan jauh lebih membantu teman-teman when you have consultations. So aku ada share Google ya. Apakah Googleku kelihatan di sini? Bisa terlihat ya screen share saya. Udah kelihatan. Kelihatan ya. What you can do adalah teman-teman, you can just type partnerportal.intoglobal.com. Screenshot this one ya. Enter. Nanti langsung websitenya muncul seperti ini. Pada saat teman-teman doing consultation, you can just click. Misalkan, aduh, kayaknya student saya mau ngambil bisnis, tapi lebih kepada marketing misalkan. Type marketing aja, enter, ya. Nanti kelihatan semua partnernya kita. Tapi misalkan teman-teman, aduh, ini anak kayaknya maunya ke UK, gitu ya. And then dia mau ngambil program yang undergraduate, ya. And then dia mau ngambil programnya yang ICAS. ICAS artinya yang visanya 3 tahun, tanpa IELTS UKVI, jadi IELTS akademik juga bisa gitu ya. Jadi akan lebih mudah mungkin dari teman-teman luar kota karena dia nggak perlu IELTS UKVI, IELTS akademik aja bisa. Mungkin dia mau compare antara Newcastle dan dia mau compare antara Exeter sebagai contoh ya, gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Aduh, kayaknya dia mau compare yang marketing management, yang kedua program ini nih. Ntar bisa tinggal diklik compare. Pada saat teman-teman lihat compare di sini, nanti akan kelihatan kurang lebih seperti summary-nya. Walaupun ini tidak begitu update rankingnya, paling nggak teman-teman bisa lihat gambaran dari segi biayanya as a comparison di tahun pertamanya. You can download this as a PDF, ya. Download as a PDF, jadi teman-teman bisa share hasil download PDF-nya ini bahkan langsung ke students-nya. You can share this anytime. And selain dari itu, teman-teman juga bisa buka universitas ya. Misalkan studentnya mau ngambil UK. Semua detailnya ada di sini. Sebagai contoh, student tadi mau ngambil Newcastle, and then dia mau lihat, aduh, akomodasinya seperti apa sih? Nah, itu detailnya ada di dalam website kita ya. Mau yang Silver Studio Plan, Gold and Suite ya, Gold Studio detailnya, coursesnya ada apa aja. Ada di sini semua programnya, foundations ya, yang ICAS program yang 3 tahun atau yang IYO biasa dan lain sebagainya. Detailnya ada di sini semua teman-teman. This going to help you very much. Dan teman-teman yang mau ngambil browser kita juga bisa tinggal download saja ke UK Asset kita. Semua yang ada di dalam portal kita ini boleh di-share kepada students gitu ya, baik itu untuk ranking ya ataupun dari brochures and anything. Feel free to share it ya, atau teman-teman mau post di sosial media, kita punya kita punya testimonial dan lain sebagainya, feel free, you can do it teman-teman, seperti itu. Alright, itu saja teman-teman. Mungkin kita sekarang lebih kepada sesi question and answer sessions. Oke, thank you Christian untuk penjelasannya. Cukup ekstensif infonya, jadi seperti yang tadi Christian infokan, bisa juga buka dari website, jadi nggak perlu dihafalin semua, karena semua Ya, ada di betul. websitenya. Nah, sekarang udah kita masuk ke sesi question and answer. Silakan untuk para partisipan atau attendee yang mau submit questionnya, atau mungkin ada student cases juga boleh. Bisa di-type aja di Q&A box. Atau kalau mau ngobrol langsung sama Christian bisa raise hand, nanti kita bisa allow untuk unmute the mic. Oke, mungkin sambil kita tunggu dari partisipan untuk submit question nih. Biasanya untuk student kan juga suka tanya, dan mungkin ada beberapa konselor yang masih cukup baru. Mungkin bisa di-share juga soal processing visanya nih. Visa student untuk UK itu stepnya seperti apa. Kemudian kalau yang mereka ambil dari IYO, apakah visanya bisa langsung sampai dengan mereka lulus, seperti itu. Oke, so gambarnya teman-teman, kalau kita punya visa, artinya kan students itu harus dapat CAS statement namanya ya. Untuk dapetin CAS statement, students itu harus meet unconditional offer.
Jadi mereka punya English, mereka punya academic requirement itu sudah harus meet. Tetapi bedanya kalau untuk program kita, UK program kita, when students wanna pay, confirm untuk deposits, itu tidak harus meet requirement dulu. Gitu ya, misalkan dia mau pay dulu, dia mau apa namanya save, dia punya deposit untuk accommodations, untuk dia bisa dapetin accommodations yang lebih awal, ataupun dia mau bisa lock untuk dia punya tuition fee, ataupun dia mau dapatkan scholarship yang lebih banyak. Biasanya kalau dia mau deposit di awal itu nggak ada masalah. Jadi nilai yang seperti nilai kelas 12 semester 2 ataupun IELTS-nya menyusul itu nggak ada masalah. Nah, program kita kebagi menjadi dua tadi. Kalau programnya ICAS, ya teman-teman nanti bisa lihat yang dalam portal kita. Kalau programnya ICAS, artinya visanya itu 3 tahun, artinya CAS-nya juga nanti langsung 3 tahun. Kalau dia memang programnya regular foundations atau IYO, itu pasti harus punya IELTS UKVI. Dan setelah dia menyelesaikan foundations ataupun international year one-nya, dia harus apply kembali, dapetin kas nanti dari universitasnya ya untuk dia bisa apply ke 2 tahun atau 3 tahun setelah dia foundations seperti itu. Nah, untuk apply ke tahap visa selanjutnya itu biasanya akan bisa kembali ke agent masing-masing ya. Tetapi kalau students mau butuh tambahan mau minta kas statement dan lain sebagainya, itu biasanya selalu kepada partner portal dari studentnya langsung ya. Students punya portal gitu. Nah, kalau progressionsnya itu kurang dari lebih dari 28 hari, sorry. Jadi misalkan students mulai September ini, programnya tidak ICAS kebetulan. Lalu dia selesai di bulan Juni ya. Di bulan Juni kan biasanya kalau UK start di September lagi, itu kurang lebih pasti lebih dari 28 hari. Mereka akan minta kembali ke Indonesia untuk tukar visa, reply visa di Indonesia. Tetapi kalau students yang katakanlah start di Januari nanti, lalu selesai di Agustus, lalu Agustus dia mulai term berikutnya itu di September ya, progressionnya di September, karena itu biasanya kurang dari 28 hari, itu akan diperbolehkan untuk apply visa di sana. Seperti itu gambarannya. Oke, so far masih belum ada pertanyaan nih dari partisipan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mumpung ini kita ada Christian dari untuk Global UK, jadi bisa langsung ditanyakan aja. Nah, ini antara penjelasanku sangat jelas atau mungkin pusing mendengarkan penjelasanku ya, karena terlalu banyak nih. Semoga yang pertama ya teman-teman ya, penjelasanku udah sangat jelas. So, back again teman-teman, if you have any questions, feel free. I believe tim Yes biasanya akan selalu sangat responsif, langsung bertanya kepada kita. We are more than happy to untuk ngebantu support teman-teman semua. Kalau memang studentsnya sudah sangat potensial ya, lebih butuh untuk convincing lagi, butuh kita untuk membantu untuk consultation, Zoom dan lain sebagainya, let us know juga, kita bisa akan bantu nanti koordinasi dengan tim Yes Education. Seperti itu teman-teman. Oke, I think penjelasannya dari Christian tadi udah cukup clear. Terus juga step-stepnya untuk mereka bisa cek sendiri itu juga udah cukup jelas ke partner portalnya itu. Mereka tetap bisa punya akses untuk Yes. search, dapat informasinya, untuk compare, cross-check itu bisa juga. Dan betul kata Christian, kalau misalnya nanti after the session ada pertanyaan atau inquiry atau student cases, bisa kontak ke tim Yes Edu, bisa dengan Jesse atau dengan Mas Febri. Dan kalau memang studentnya perlu untuk dibuatkan sesi khusus konsultasi langsung dengan tim itu juga nanti bisa dibantu untuk arrange. Jadi tinggal kontak aja ke Jesse atau ke Mas Febri, nanti akan dibantu untuk arrange sesi konsultasinya. Oke, I think kalau memang dari partisipan nggak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri untuk sesi hari ini. Thank you banget Christian untuk waktunya dan penjelasannya. It's very clear. Dan seperti biasa ini kita record dan kita akan upload ke YouTube channelnya Yes Education.
Jadi in case kalian butuh revisit lagi untuk info-infonya, bisa refer ke recording kita. Oke, thank you Christian. Thank you juga Jesse udah menemani di sini. Thank you juga Ci, thank you juga Mbak Jessie, thank you teman-teman semua. I hope this session will Thank help you you guys. all. Anything nanti kita bisa kontak kembali ya semuanya ya. Yeah, Siap, sure. oke. Thank Alright. you. Thank you Have a great everyone. Oke, day mari all. semuanya take care. Have a good day everyone.